Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Olivier dengan nomor NPM 220010813988. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen yang ada pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang sedikit pengetahuan saya tentang fintech. Apa itu fintech? Fintech sendiri adalah singkatan dari financial technology, yaitu inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga orang-orang atau pelaku perusahaan atau semua orang itu dapat melakukan transaksi keuangan secara praktis, mudah, efektif, dan tentunya efisien. Dengan zaman yang sangat canggih dan sangat berkembang seperti sekarang, tentunya teknologi dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup itu semakin berkembang ya, semakin besar pula. Di Indonesia juga termasuk perkembangan perusahaan startup terbesar. Teknologi fintech di Indonesia sendiri dimulai tahun 2006, namun sayangnya waktu itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan tahun 2015 maksud saya, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya perusahaan fintech di Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan begitu pesat, hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ. Pada tahun 2017, perkembangan fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirnya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia ini sangat berguna bagi umat Islam yang ada di Indonesia, dikarenakan juga mayoritas warga Indonesia itu beragama Islam maksud saya. Fintech di Indonesia sendiri memiliki dasar hukum. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI 2016 yang mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 PBI 2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Sedangkan fintech sendiri memiliki beberapa manfaat. Contohnya seperti transaksi keuangan menjadi lebih mudah, akses pendanaan lebih baik, taraf hidup masyarakat yang meningkat, terus dapat mendukung inklusi keuangan dan mempercepat perputaran ekonomi. Tentunya manfaat-manfaat ini sangat berguna ya bagi negara kita sendiri, karena seperti transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama ini memanfaatkan fintech sebagai transaksi keuangan menjadi lebih mudah ketika akan melakukan transaksi finansial. Jadi Anda tidak perlu lagi ke rumah atau tidak perlu keluar rumah atau ke bank atau apa. Anda bisa melakukan segala transaksi keuangan melalui ponsel, melalui device yang Anda miliki. Akses pendanaan yang lebih baik tentunya juga manfaat yang sangat besar pada dunia keuangan saat ini. Cara kerja fintech sendiri itu, karena fintech itu salah satu bidang usaha Shopee yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang dan teknologi. Maka dari itu cara kerja fintech itu kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Dan ada beberapa jenis-jenis fintech di Indonesia, yaitu peer-to-peer lending, crowdfunding, e-wallet, microfinance, payment gateway, investasi, dan bank digital. Seperti peer-to-peer lending, yaitu jenis pertama fintech ini adalah peer-to-peer lending, jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya untuk fintech ini tuh membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun Anda tetap harus waspada ya, soalnya pada saat sekarang ini terdapat fintech ilegal yang sangat meresahkan masyarakat dan tidak resmi di OJK. Yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding itu produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Jadi crowdfunding itu tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha dan menemukan investor dan pelaku bisnis. Ya, ada e-wallet. Ya, kita sudah sebagai mahasiswa dan sebagai generasi Z ya, kita sudah mengenal e-wallet sangat banyak, seperti
aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kalian, dan marketplace seperti OVO, Dana, ShopeePay dan yang lain-lain. Yang keempat adalah microfinance. Fintech ini tuh adalah fintech yang fintech perusahaan yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Yang kelima ada payment gateway. Fintech jenis ini merupakan sistem fintech yang melakukan otoritas pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway ini seperti PayPal. Yang keenam adalah investasi. Seiring berkembangnya investasi, fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Yang kelima, bank digital. Jenis fintech yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital. Mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking ya ternyata karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Seperti saat Anda membuat m-banking, maka kalian harus datang ke bank untuk melakukan verifikasi kode kepada tellernya sehingga m-banking Anda akan disetujui dan dapat dioperasikan. Ya, jadi segitulah penjelasan singkat dari pengetahuan saya tentang fintech. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.